Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semua, ketemu lagi bareng Kak Gina ya. Nah sekarang Kak Gina akan membahas masih materi biologi untuk kelas 11 ya. Nah sekarang Kak Gina akan masuk ke bab yang ketiga ya. Kemarin sebelumnya kita sudah membahas mengenai jaringan tumbuhan. Nah sekarang Kak Gina akan lanjut ke jaringan hewan. Oke, kita lihat ya. Nah, pada dasarnya yang namanya jaringan hewan ya itu dibagi menjadi 4. Oke, yang pertama ini adalah jaringan epitel. Yang kedua, jaringan saraf dulu ya. Saraf. Kemudian yang ketiga, jaringan ikat, dan yang keempat jaringan otot. Nah seperti itu ya. Nah kali ini Kak Gina akan bahas dulu mengenai jaringan epitel. Oke, kita lihat. Nah kalau berbicara mengenai epitel, sini ya. Jaringan epitel. Oke. Jaringan epitel, jika kita lihat, ini Kak Gina bagi menjadi 2 ya, sesuai kategori. Yang pertama kita lihat berdasarkan letaknya. Berdasarkan letaknya, epitel itu ada 3. Yang pertama ada yang disebut dengan eksotelium, kemudian yang kedua mesotelium, yang ketiga endotelium. Nah, untuk pembagian ini jika kita lihat berdasarkan letak. Eksotelium ini adalah epitel yang membatasi bagian luar organ tubuh ya. Oke. Nah contohnya untuk eksotelium ini sudah jelas banget ya, seperti kulit itu masuknya ke eksotelium. Oke. Nah kemudian untuk yang mesotelium, dia membatasi rongga tubuh ya. Oke, untuk contohnya misalkan mesotelium ini contohnya adalah peritoneum. Jadi yang melapisi rongga perut ya, itu namanya peritoneum gitu ya. Nih di sini Kak Gina tulis ya, di sini contohnya untuk eksotelium, contohnya adalah kulit lah ya, atau lebih spesifik itu epidermis kulit. Tapi kalau untuk mesotelium ini contohnya rongga perut ya, atau peritoneum. Oke, dia adalah yang melapisi rongga perut. Nah untuk endotelium, nah ini banyak sekali karena bagian ini membatasi bagian dalam organ tubuh gitu. Oke. Nah ini kurang lebih kalau kita lihat berdasarkan letaknya begitu ya. Nah sekarang Kak Gina akan bagi berdasarkan bentuk dan lapisannya begitu. Nah sebetulnya kalau kita lihat berdasarkan bentuk dan lapisannya, untuk bentuknya itu ada 3 ya. Yang pertama ada yang berbentuk pipih gitu ya. Kemudian yang kedua ada yang berbentuk kubus, dan yang ketiga ada yang berbentuk silinder.
seperti itu. Nah, seperti apa sih penjelasannya? Kita lihat ya. Nih, kita bahas dulu yang berdasarkan bentuk dan lapisannya, mulai dari yang berbentuk pipih ya. Nah, bentuk pipih ini ada dua. Nah, ini bentuk pipihnya ada yang lapisannya selapis, ada yang berlapis banyak, begitu ya. Nah, sebetulnya yang namanya epitel itu sebagian besar berfungsi sebagai pelindung. Kalau kemarin di jaringan epidermis atau di jaringan tumbuhan, bagian terluar yang melapisi bagian tumbuhan itu adalah epidermis, begitu kan? Nah, kalau di manusia atau di hewan itu disebutnya dengan jaringan epitel. Maka dengan demikian jaringan epitel fungsi utamanya adalah sebagai pelindung, begitu ya. Oke, Kalina tulis dulu di sini. Jadi tadi sebagai pelindung. Nah, namun ya apakah hanya sebagai pelindung atau boleh nama lainnya proteksi? Ternyata tidak. Memang untuk fungsi utama dari epitel ini dia sebagai pelindung atau untuk proteksi. Tapi di sisi lain, contohnya misalkan di sini ada pipih selapis. Kalau Kak Gina gambarkan untuk yang pipih selapis, artinya kalau misalnya dari bentuknya ini cenderung pipih semacam seperti opal begini ya bentuknya. Nah, kalau misalnya selapis berarti lapisannya cuma selapis, cuma satu gitu, jadi lebih tipis. Nah, biasanya ini pada bagian-bagian yang diperuntukkan ya untuk melakukan proses. Nah, kalau kita tulis di sini ya, biasanya yang pipis selapis ini fungsinya, atau kalau kita tulis di sini ya. Nah, fungsinya biasanya selain untuk proteksi gitu ya, selain untuk proteksi, biasanya juga ini untuk difusi yang berhubungan dengan difusi, osmosis gitu ya, dan lain-lain. Nah, contohnya di organ apa saja atau di mana saja di tubuh kita. Nah, ini misalnya contohnya yang berhubungan dengan proteksi, misalnya ada selaput yang selaput yang melapisi paru-paru. Nah, itu namanya pleura ya. Jika kita tulis di sini contohnya pleura, oke. Kemudian ada lagi yang hubungannya difusi osmosis atau lebih ke pertukaran zat, misalnya contohnya misalnya di sini kapiler darah gitu ya. Kemudian juga ada lagi yang tipis-tipis nih, biasanya yang ada di paru-paru untuk difusi itu apa? Ya, betul ya, dia adalah alveolus gitu ya. Kemudian yang hubungannya dengan filtrasi boleh ditambahkan di sini, atau penyaringan. Kalau struktur saringan kan biasanya tipis, kemudian lebih kecil-kecil kayak saringan buat teh itu kan dia tipis gitu ya, kemudian bolong-bolongnya lebih kecil gitu ya. Nah, ini juga boleh dimasukkan ya untuk filtrasi. Contohnya glomerulus begitu ya. Kemudian ada lagi yang kedua nih, yang kedua itu yang pipih tapi dia berlapis banyak. Nah, kalau pipih berlapis banyak biasanya sebagian besar fungsinya, nah ini lebih untuk proteksi gitu ya, proteksi begitu. Nah, contohnya di bagian mana saja? Misalnya nih, kalian tahu kulit. Nah, kulit kalau tadi kita lihat berdasarkan letak, dia masuknya ke eksotelium gitu ya. Tetapi kalau berdasarkan bentuk dan lapisannya, nah ini lebih ke kulit itu masuknya ke pipi berlapis banyak ya. Jadi di sini epidermis kulit, kemudian telapak kaki gitu ya. Kemudian esofagus atau kerongkongan gitu ya. Biasanya Kak Gina suka plesetinnya begini. Biasanya ini berhubungan dengan organ yang sering dilalui sesuatu atau sering dilewati. Contoh, epidermis kulit kan sering dilalui ya, contohnya baju begitu ya.
Makanya dia harus punya struktur yang lebih banyak, lebih tebal lah istilahnya, berarti harus berlapis banyak begitu ya. Kemudian juga telapak kaki ya, esofagus sering dilalui makanan, telapak kaki juga gitu ya, sering digesek untuk berjalan. Kemudian juga di sini ada vagina ya, kemudian anus. Nah, ini juga sering dilalui. Oke. Nah, yang selanjutnya, oh gambarnya Kak. Nah, kalau gambarnya bedanya paling di lapisannya. Biasanya gambarnya begini. Kalau misalnya ini sisanya pipi. Dan memang untuk yang epitel pipi itu biasanya letak intinya tepat di tengah begitu ya. Nah, ini lapisannya banyak ceritanya gitu ya. Berlapis-lapis. Gitu. Biasanya gambarnya lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau mau beberapa dimensi, nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih ini bentuk si pipih berlapis banyak tuh seperti ini ya. Oke, itu untuk yang kita lanjutkan sekarang ke bentuk yang kedua, yaitu bentuk kubus ya. Sama untuk bentuk kubus juga di sini ada yang berbentuk, ada yang cuma selapis begitu ya. Ada juga yang berlapis banyak. Nah, sekarang Kak Gina akan gambarkan dulu untuk yang selapis biasanya. Nah, seperti ini ya. Memang di sini ya, untuk khusus untuk epitel, kalau dilihat dari sel-selnya ya, di sini memang untuk jaraknya itu sangat berdekatan alias tersusun rapat gitu ya. Jadi istilahnya tidak ada ruang antar sel karena memang diperuntukkan untuk melindungi atau sebagai pelindung begitu ya. Nah, kalau kubusnya selapis berarti seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, yang kubus selapis itu fungsinya untuk apa sih gitu ya. Nah, fungsinya selain dia untuk proteksi, ternyata dia juga bisa untuk absorpsi begitu ya. Absorpsi itu apa? Ini adalah penyerapan. Oke, contohnya di mana nih yang kubus selapis? Misalnya di saluran ginjal gitu ya. Saluran ginjal, kemudian di saluran usus, bagian dalam, gitu. Kemudian juga di mana lagi? Ya di permukaan ovarium, gitu ya. Kemudian juga di mana lagi? Nah, pastinya banyak ya. Oke, betul. Di bagian lensa mata, ya begitu. Intinya ini yang berhubungan untuk proses absorpsi ya salah satunya gitu. Nah, sekarang kita lihat bagian yang berlapis banyak. Jadi ada epitel yang bentuknya kubus tapi lapisannya berlapis banyak alias lebih tebal begitu ya. Nah, berarti kalau digambarkan nih, ini kurang lebih seperti ini. Nah, gitu ya. Tetap kalau ini, nah biasanya kalau numpuknya seperti ini. Penumpukannya kurang lebih seperti ini, begitu ya. Ini memang bisa dilihat seperti ini jika dilihat di bawah mikroskop. Oke, kita bikin yang 3 dimensinya. Kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini yang berlapis banyak. Itu lebih fungsinya lebih ke apa sih? Ya, selain mereka untuk proteksi gitu ya. Selain untuk proteksi, biasanya juga ini hubungannya dengan ekskresi, tetapi memang tidak semua ya. Jadi ini hanya untuk memudahkan ketika menghafal saja begitu ya. Jadi ingat kubus berlapis banyak, ingat proteksi, ingat ekskresi begitu ya, boleh itu juga. Nah,
Ini contohnya apa? Oke, di sini ya. Contohnya misalnya ada kelenjar minyak. Nah, kelenjar minyak kan hubungannya dengan ekskresi ya, kemudian kelenjar keringat, begitu ya. Nah, kemudian apalagi? Ya, testis, begitu ya. Kemudian dan lain-lain ya, masih banyak lagi. Oke, kurang lebih untuk kubus berlapis banyak seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ke bentuk yang ketiga, yaitu bentuk silindris. Nah, begitu. Bentuk silindris ini lebih mirip ke bentuk batang gitu ya. Nah, sama silindris pun di sini ada yang silindrisnya selapis gitu ya. Ada yang silindrisnya berlapis banyak begitu. Nah, untuk yang selapis ya, di sini ada yang bersilia, ada yang tidak begitu. Nah, di sini ya, ada yang bersilia, ada yang tak bersilia begitu. Nah, kalau yang silindris selapis lalu dia bersilia, nih gambarnya kurang lebih kayak gini. Jadi kalau dilihat di bawah mikroskop, penampakan selnya itu mirip dengan batang gitu ya. Nah, terus di sini si intinya hampir ke bagian dasarnya, nggak tepat di tengah tapi agak ke bawah. Nah, untuk yang bersilia biasanya di sini kayak ada rambut-rambut halusnya gitu. Nah, biasanya yang silindris selapis bersilia itu yang hubungannya dengan saluran nafas nih ya. Misalnya di sini contohnya nih ada rongga hidung gitu ya. Tapi memang tidak semua ya. Rongga hidung. Kemudian juga ada bronkus gitu ya. Bronkus, kemudian juga tuba falopii. Tuba falopii ini adalah oviduct ya. Jadi dia saluran telur. Nah, fungsi dari silia itu untuk memudahkan pergerakan si telur ketika berada di dalam saluran telur. Jadi nanti dimudahkan untuk pergerakannya gitu ya, agar di posisi yang tepat sehingga nanti memudahkan untuk fertilisasi. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau yang tak bersilia berarti si silia ini tidak ada, ini silianya ya. Berarti gambarnya cuma begini saja. Kurang lebih seperti ini, begitu ya. Nah, contohnya di mana sih yang tak bersilia? Nih, misalnya ini memang lebih untuk proteksi ya. Kalau untuk yang tak bersilia, contoh misalnya pada usus ya, khususnya usus bagian ini ya, bagian dalam gitu ya. Karena memang untuk bagian dalam itu nanti akan mempermudah juga untuk penyerapan ya. Kemudian juga ada lagi selain usus adalah kantung empedu ya, kantung empedu. Selain itu ada juga hati ya, dan dinding lambung. Oke, sorry maksud Kak Gina ini tadi bukan usus tapi dinding lambung ya, sorry dasar spidol ya. Jadi tadi Kak Gina mau tulis dinding lambung. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ada kantung empedu, hati, kemudian dinding lambung. Itu masuknya ke silindris lapis yang tak bersilia. Oke. Nah, ada nih di sini yang silindris berlapis banyak. Nah, biasanya yang silindris berlapis banyak, jadi numpuk-numpuk sisanya. Tetap saja basic sisanya itu berbentuk silindris begitu ya. Kurang lebih seperti itu begitu. Oke. Nah, biasanya ini hubungannya dengan selain proteksi ya. Di sini nih, boleh selain untuk proteksi, ini juga bisa untuk sekresi. Nah, ini untuk memudahkan biar hafal saja ya. Oke, contohnya di organ apa? Misal nih, ada kelenjar susu atau kelenjar mamai. Kemudian juga ada kelenjar betul air liur atau kelenjar ludah begitu ya. Ada lagi selain kelenjar mamai, kelenjar air liur, ada lagi ya misalnya kelenjar pankreas dan lain
lain, kurang lebih seperti itu ya. Nah, itu untuk yang silindris berlapis banyak ya. Jelas ya? Nah, oke. Nah, itu ya. Nah, sebetulnya ada satu lagi nih, yang satu lagi. Ini adalah epitel silindris berlapis semu ya. Jadi epitel silindris berlapis semu. Nah, biasanya ada yang bersilia, ada juga yang tidak. Nah, ini langsung saja contohnya. Ini misalnya ductus epididymis. Nah, ductus epididymis atau saluran epididymis pada pria ini juga dia biasanya bersilia ya. Nah, selain itu juga ada yang disebut dengan tuba atau saluran eustachius ya. Eustachius begitu ya. Itu kurang lebih seperti ini ya. Oke, lalu selanjutnya bentuk yang keempat ini disebut dengan epitel transisional. Transisional ini tuh disebutnya epitel palsu atau transisional atau semu sebetulnya. Jadi semacam seperti peralihan gitu ya. Kadang terlihat pipih berlapis banyak, kadang juga terlihat kubus berlapis banyak. Nah, seperti itu ya. Nah, ini siapa? Nah, contohnya aja langsung. Di sini ada kantung kemih ya, kantung kemih. Selain kantung kemih, nih ada juga di sini ureter ya. Selain ureter ada juga uretra. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke.